Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh audiens dan juga narasumber dalam acara di siang hari ini. Kita akan mengikuti webinar mengenai menyambut persiapan anak menjelang akil balik. Baik, tentunya kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ustadz Syahroni Mardani LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, saya belum bisa buka video nih. Baik, mohon dibantu rekan-rekan panitia. Oke, udah bisa. Oh, alhamdulillah, telah tampak. Saya ganti virtualnya dulu nih. Udah saya ganti, tambah lagi nih. Siap Ustaz. Baik, dan tentunya kami ingin menyapa juga rekan-rekan dari tim jadiberkah.id dan seluruh audiens yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam karunia, terutama nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bermuajahah secara virtual. Insya Allah tidak akan mengurangi esensi acara kita pada siang hari ini. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin audiens webinar jadiberkah.id dengan tema menyambut anak akil balik pada siang hari ini. Insya Allah akan kita bersama dengan narasumber dan tentunya bersama dengan saya, Muqaddas Al-Aslami atau akrab dipanggil dengan Ami, yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Dan tentunya kami juga mengingatkan kepada seluruh audiens untuk senantiasa memberikan keberkahan kita di hari Jumat yang penuh berkah pada hari ini dengan melengkapinya melalui donasi menjadi lebih mudah dengan menggunakan scan QR yang telah ada di layar Bapak Ibu para audiens sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang sebelumnya teragendakan narasumber kita, namun karena beliau sedang berhalangan, maka hari ini kita akan bersama-sama membahas seputar penyambut anak akil balik bersama dengan Ustadz Syahroni Mardani LC. Nah, pastinya seluruh audiens sudah penasaran gitu ya dengan beliau, dengan Ustadz Syahroni Mardani. Ada istilahnya tak kenal maka kenalan, maka saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Ustadz Syahroni Mardani. Beliau mengenyam pendidikan di IAIN Jakarta, jurusan perbandingan mazhab dan hukum pada tahun 90 sampai dengan tahun 91. Wah, ini mirip-mirip dengan saya nih Ustadz nih. Sama-sama alumni dari IAIN. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Libya pada tahun 91 sampai dengan 94, sampai takmili dan pendidikan dilanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Usuluddin Hadis. Kemudian beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman dan juga kegiatan. Di antaranya adalah beliau sebagai pimpinan pusat IKADI bidang dakwah, kemudian Forsimta, Forum Silaturahim Masjid Perkantoran Jakarta. Kemudian beliau juga mengisi program Insight di JEK TV. Beliau juga sebagai pengajar di BI Religi Bank Indonesia. Kemudian sebagai pengajar rutin di KPK, Dirjen Pajak Pusat, PLN, Indosat, Telkomsel, XL, Pertamina, Adikarya, BS, dan lain sebagainya. Pastinya banyak sekali pengalaman beliau yang akan beliau berikan khazanah keilmuannya untuk kita semua di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami ingatkan untuk melengkapi keberkahan kita di hari Jumat ini, silakan untuk melakukan scan QR menggunakan e-wallet maupun rekening Bank Syariah Indonesia, karena dengan jadiberkah.id sedekah jadi lebih mudah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
Berikutnya kita akan masuk ke dalam acara inti webinar. Namun sebelum itu juga kami sampaikan pada kesempatan kali ini akan diberikan hadiah untuk 3 orang penanya yang beruntung pastinya. Pastikan Bapak Ibu audiens sekalian mengikuti secara seksama karena tema kali ini itu sangat luar biasa untuk kita para orang tua mempersiapkan menyambut anak-anak kita yang akan akil balik. Baik, untuk itu langsung saja kita berikan waktu dan juga kesempatan kepada narasumber kita untuk memaparkan materi mengenai menyambut anak akil balik. Kepada yang kami hormati, Al-Ustadz Syahroni Mardani Alsi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ami. Abang atau Masnya atau Akang nih? Bang aja, Bang. Abang aja ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati inda sab'in wadribuhu inda 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, sahabat Jadi Berkah ID yang hadir pada acara ngobrol berkah di siang hari ini bersama Jadi Berkah ID, Bank Syariah Indonesia, dan mudah-mudahan yang kita lakukan pada siang hari ini menambah keberkahan hari Jumat kita, Jumat berkah tambah berkah. Tema kita hari ini insya Allah terkait dengan menyambut anak yang akan masuk usia baligh, atau orang Indonesia menyebutnya akil balik. Akil sama dengan berakal, baligh sama dengan masuk usia baligh. Namun biasanya kalau dalam literatur buku fikih hanya disebut usia baligh saja. Cuma di Indonesia kita sering menyebut dengan istilah akil balik. Akil artinya dia berakal, baligh, kalimat balagha yablughu artinya sampai. Dia sampai ke usia di mana dia mulai mendapatkan kewajiban-kewajiban secara agama. Kalimat balagha yablughu artinya sampai. Tukang ceramah dipanggil mubaligh, karena tukang menyampaikan dia. Nah, yang diceritain namanya mubalagh. Jadi mubaligh itu ada tuh lagu tuh, ya Robbi baligh teroreng ya Robbi. Itu deh. Ini maaf suara saya serak-serak becek kalau siang-siang gitu. Jadi kalimat balagha yablughu artinya sampai. Usia baligh, usia di mana seorang itu sampai kepada umur di mana dia wajib melaksanakan perintah-perintah agama. Baik, mohon izin saya akan sedikit share materi kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya walaupun sudah diperkenalkan tadi oleh host kita, Bang Ami, nama saya Syahroni, bukan Syahrini. Walaupun wajah sih banyak yang bilang mirip ya. Baik, menyambut anak akil baligh. Atau kalau dalam bahasa Indonesia masuk usia puber ya. Bukan puber juga sebenarnya sih. Ya mungkin masuk usia, mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia usia puber gitu, usia baligh. Dalam hidup seorang manusia ada batasan-batasan kehidupan. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal itu, atau ada orang tuh dari dia lahir sampai dia berusia lanjut, ada batasan hidup. Dan usia baligh merupakan batasan yang pertama. Jadi dari dia lahir
batasan pertama tuh baligh. Ibarat kalau ada permainan usia aman atau titik aman pertama tuh baligh. Jadi ada batasan-batasan umur di mana orang tuh harus berubah. Yang pertama, batasan orang berubah tuh usia baligh. Yang kedua, ketika seorang itu menikah. Yang ketiga, ketika seorang berusia 40 tahun. Yang keempat, ketika seorang berusia 60 tahun. Itu batasan-batasan umur dalam Islam. Jadi dari dia orok nih sampai dia kakek-kakek kalau panjang umur. Batasan yang pertama adalah baligh. Jadi baligh itu merupakan batasan yang pertama. Jadi sebuah titik penting dalam hidup seorang. Yang kedua adalah ketika seorang menikah. Yang keempat, ketika orang usia 40 tahun. Dan yang ketiga usia 40 tahun. Yang keempat, ketika orang berusia 60 tahun. Artinya apa? Harus beda yang sudah baligh dengan belum baligh. Harus beda yang udah nikah dengan belum nikah. Harus beda yang udah 40 tahun dengan yang belum 40. Harus beda yang udah 60 dengan yang belum 60. Karena sekali lagi usia baligh, usia nikah, usia 40, mungkin nikah tuh 25-an gitu ya. Jadi kalau boleh pakai umur, usia baligh 14 tahun, 25, 40, dan 60. Itu batasan kehidupan. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah saat seorang masuk usia baligh. Kapan-kapan kalau saya diundang lagi kita bahas saat seorang itu masuk usia 25 atau pas mau nikah. Ya, ini sengaja dilemparin tapi biar ngambangin biar diundang lagi. Akan juga kita bahas saat seorang masuk usia 40 tahun. Saat seorang masuk usia 60 tahun. Itu beda-beda ntar tuh. Ya, Bang Ami. Jadi berseri Sat ya. Nah, jadi berseri nih sengaja. Jadi saya ulang, ini yang pertama kan kita bahas nih saat orang masuk batasan yang pertama ketika dia baligh. Apa itu usia baligh? Jadi saya katakan kalimat balagha yablughu sampai. Usia baligh adalah ketika seorang anak baik laki maupun perempuan telah sampai pada usia wajib melaksanakan perintah agama. Wajib meninggalkan larangan dan wajib melaksanakan perintah. Anak laki-laki balighnya ketika dia bermimpi. Di Indonesia orang bilang mimpi basah ya. Kalau dalam bahasa Arab al-hulum. Al-hulum artinya bermimpi. Jadi kalimat al-hulmu artinya bermimpi. Jadi anak laki-laki kapan Ustadz? Anak saya laki-laki kapan dia baligh? Kalau dia mimpi. Mimpi apaan? Mimpi basah. Mungkin dia mimpi lagi berenang di lautan. Terus ketemu putri duyung. Putri duyungnya cakep gitu. Dia tertarik. Ya kan? Timbul syahwat. Tiba-tiba dia bangun. Nggak ada lautnya. Putri duyung nggak ada. Dia telananya basah. Nah, dia baligh. Keluar air mani. Atau saat masuk usia 14 tahun. Jadi, Ustadz, anak saya belum mimpi. Tapi udah 14 tahun, dianggap udah baligh. Gitu. Jadi, usia 14 tahun atau bermimpi. Kalau perempuan, balighnya ketika pertama kali dia haid. Ya, datang bulan, orang kita bilang. Atau usianya 14 tahun. Pak Ustadz, anak saya udah 17 tahun. Tapi belum mendapatkan haid. Dianggap udah baligh. Atau mungkin udah 15 tahun. Dia belum haid, dianggap udah baligh. Di usia berapakah biasanya perempuan itu pertama kali mendapatkan periodnya, haidnya? Di usia paling cepat 9 tahun. 9 tahun kelas berapa kalau sekolah tuh? 3 dah. Kelas 3 ya, kalau pinter ya. Kalau nggak pinter masih TK juga tuh anak. Ini yang pinter ya, standar lah. Nah, jadi kira-kira kelas 3 SD udah mungkin anak kita baligh. Walaupun rata-ratanya adalah 14 tahun. Gitu. Ustadz, siapa patokannya 9 tahun? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha haid di usia 9 tahun. Sama dengan anak-anak hari ini banyak yang 9 tahun, 10 tahun sudah haid. Jadi saya ulangi, anak laki kalau umurnya 14 udah baligh. Atau belum 14 tapi udah ngimpi, udah baligh. Katanya
biasanya ustadz suaranya berubah, suaranya gede, nah, itu kebiasaan lah gitu. Nah, biasanya sih mungkin anak-anak zaman sekarang baliknya lebih cepat kali, ya enggak? Orang sekarang mungkin pernah makanan ya, dan pergaulan sehingga baliknya lebih cepat. Baik, ini batasan usia balik. Ada bapak-bapak bilang, Pak Ustadz, saya belum pernah ngimpi. Belum balik, Pak Ustadz. Berapa umur berapa? 25. 30 udah ketuaan Pak, Bapak udah nggak ngimpi lagi. Jadi mimpi atau 14 tahun. Head atau 14 tahun. Kalau belum 14 udah head, udah balik gitu. Nah, ini definisi kalimat balik. Jadi sekali lagi kalimat balik artinya udah sampai gitu. Udah sampai. Kalimat juga mablagh juga sampai artinya tempat sampai. Balagha yuballighu tablighan. Ada istilah tabligh kan, tabligh akbar, ya kan? Apa tuh tabligh akbar? Tempat ustadz mubaligh menyampaikan tabligh. Jadi menyampaikan artinya. Nah, maka baligh ketika orang udah sampai. Baik, batasan pertama dalam hidup manusia ketika seorang masuk usia baligh. Kalau sudah baligh, maka seorang anak wajib meninggalkan segala hal yang dilarang dan wajib melaksanakan segala yang diperintahkan oleh agama. Istilah fikihnya mukallaf. Kalau belum baligh, belum mukallaf dia. Kalau udah baligh, baru dia mukallaf. Gitu. Nanti kalau dalam ilmu fikih, anak yang belum baligh, nanti gini, ada usia sebelum baligh. Baligh itu kan 14 tahun. Ada usia sebelum baligh, namanya mumayyiz. Dalam kurung 7 tahun. Mumayyiz itu usia sebelum masuk usia baligh. Mumayyiz sama dengan ketika seorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin kalau zaman sekarang bisa bedain mana duit goceng, mana ceban gitu. Mana duit. Kan kalau anak masih kecil banget, kasih uang 100.000 nggak mau, maunya yang 2.000-an. Gitu. Ya, Ustadz, anak saya kecil-kecil tahu duit. Itu udah mumayyiz dia. Dia tahu kalau ada gadis lewat, abi kat tuh bi, udah mumayyiz tuh anak. Berarti kalau dia sudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cakep, mana yang jelek, dia mumayyiz. Dia belum baligh, tapi mumayyiz. Berapa tahun umurnya? 7 tahun. Nanti dalam ilmu fikih, tambahan saja, anak kita walaupun belum baligh, laki-laki, tapi kalau udah mumayyiz, boleh jadi imam sholat berjamaah. Dan sholat berjamaahnya sah. Ustadz, saya di rumah, kadang-kadang suami belum pulang, Pak Ustadz, kerja, udah maghrib. Boleh nggak Pak Ustadz, saya sholat berjamaah, anak saya 7 tahun, 8 tahun jadi imam? Boleh. Dan sholat berjamaahnya sah. Atau besok Ramadan mungkin, Ustadz, saya mau ngelatih anak saya jadi imam. Dia 7 tahun, Pak Ustadz, 8 tahun, boleh nggak imam tarawih? Boleh. Walaupun ada ayahnya, tapi yang penting udah dihitam. Gitu. Maka buat anak laki-laki, semakin cepat dihitan, semakin bagus. Usia berapa Pak Ustadz anak itu dikhitan? Nggak ada aturan, boleh kapan aja. Semakin cepat, semakin bagus. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat, semakin bagus. Hingga ikan sepat, ikan lele, semakin cepat, jangan bertele-tele. Kadang-kadang itu anak udah pengen banget disunat. Umi, unat. Nah, Umi belum megang duit. Nah, kan orang sekarang kalau nyunatin mesti megang duit. Gitu. Ini penting nih, ada usia sebelum usia baligh. Namanya apa? Mumayyiz. Kira-kira 7 tahun. Dan dia boleh jadi imam ketika sholat berjamaah dan sholat berjamaahnya sah. Nah, ketika nanti dia udah baligh, naik lagi tuh dari mumayyiz ke baligh namanya. Ada riwayat an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, rufi al-qalamu an thalathatin. Catatan amal belum berlaku untuk 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok orang, apapun yang dia lakukan nggak ada catatannya. Kalau dia nakal nggak ada dosanya, kalau berbuat baik ada pahalanya, bukan buat dia, buat yang ngajarin. Gitu. Maka kalau di Indonesia juga sama, di beberapa negara, kalau anak di bawah umur melakukan pelanggaran pidana itu belum dihukum. Dalam agama juga anak di bawah umur dibina gitu.
Nah, rufi'al qalamu an salasatin. 3 kelompok orang ini belum berlaku buat dia catatan amal. Siapa? Yang pertama, anin naimi hatta yastayqizu. Orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur, apapun yang dia lakukan nggak ada dosanya. Orang lagi tidur, ngomongnya kotor, nggak dosa dia. Ego. Yang kedua, atau dia meninggalkan sholat, dia tidur, nggak dosa, dia tidur nih. Dia ketiduran dari jam 11, bangun-bangun jam 5 sore, jam 4 sore. Dia tidur jam 11, mungkin di rumah hari Jumat nih bapak-bapak, sendirian di rumah. Dia tidur jam 11, melek-melek jam 3, jam 4, ya Allah. Sholat Jumat udah lewat, udah asar. Dia nggak dosa. Kok nggak dosa? Ketiduran, tapi ntar dikodok sholat zuhur gitu. Intinya orang yang ketiduran nggak dosa dia. Apapun dilakukan nggak ada hukumannya. Yang kedua, wa anis sobiyyi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia bermimpi tuh. Ihtalama yahtalimu, bermimpi alias balik. Mohon maaf sambil menikmati hidangan yang ada di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Ami. Silakan Bapak Ibu sekalian buat hidangan masing-masing. Iklan dulu, iklan. Saya ditemani oleh teh dan madu nih. Dan lemon. Semoga tambah berkah. Jangan lupa sambil mendengarkan kajian untuk berbagi bersama, bisa di scan tuh di layar kelihatan nih. Ini hari Jumat, hari berkah. Dari pagi sampai sore terus ini hari Jumat berkah. Mari kita berbagi melalui Jadi Berkah ID. Yang pertama, yang tidak ada catatan hati, apapun dilakukan nggak ada dosanya. Siapa yang tidur sampai dia bangun? Yang kedua, anak kecil belum balik sampai dia mimpi, sampai dia balik. Artinya, selama dia belum balik, apapun yang dilakukan belum ada catatan. Puasa belum wajib, sholat belum wajib, dan lain-lain. Belum ada kewajiban melaksanakan perintah agama. Bahkan nanti dalam beberapa urusan bertransaksi belum boleh dia. Umpamanya ada anak kecil, saya mewakafkan tanah 1000 meter, nggak berlaku tuh. Siapa yang ngomong? Anak kecil. Bahkan kalau ngundang, kita tidak wajib hadir kalau yang ngundang anak kecil, belum balik. Ada orang ke rumah saya, Pak Ustadz, ada undangan nih Pak Ustadz, kakak saya kawinan, yang undang anak kecil. Itu dalam bab masalah memenuhi undangan gak wajib hadir. Kenapa? Yang undang masih anak-anak gitu. Karena anak-anak tuh nggak dia kalau main bola jadi anak bawang. Anak bawang. Kalau golin nggak dihitung. Dulu tuh kita kalau masih kecil udah capek-capek lari ngejar bola, golin. Kagak dihitung. Kok nggak dihitung, Bang? Lu anak bawang lu katanya gitu. Nah, anak bawang tuh kesian. Ya enggak? Jadi kalau main bola, golin nggak dihitung. Kalau pokoknya main apaan aja dia itu. Nah, istilahnya dia belum balik. Ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qil, orang yang majnun hilang akal sampai akalnya balik lagi. Orang kalau hilang akal belum berlaku catatan amal. Jadi ada orang stres tahun, selama setahun nggak dosa, dia nggak sembahyang, nggak puasa gitu. Kenapa? Stres. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa anak kecil yang belum balik belum punya kewajiban hukum. Ketika balik, yang masuk bahasa pertama. Ini dia nih. Ingin menjelaskan dulu tentang makna balik ya. Baru nanti kita apa yang harus kita lakukan ketika anak kita menjelang balik. Kalau sudah balik, kalau dia anak perempuan, anak laki juga sama ya, harus nutup aurat. Ustadz, anak saya belum balik, belum nutup aurat. Kalau udah balik, harus nutup aurat. Gitu. Kalau dia, ini ada riwayat Aisyah Ummul Mukminin cerita, Aisyah punya kakak namanya Asma. Satu hari Asma datang ke rumah Aisyah, ke rumah Nabi. Kemudian Asma memakai baju yang transparan. Nabi lihat, Nabi, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid wa lam yaslu ayyura minha illa hadza wa hadza. Asma, perempuan sudah balik tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi menunjuk wajah dan telapak tangan. Saya ingin menjelaskan
Jadi kadang orang salah paham. Jadi wanita itu yang boleh terlihat ada telapak tangan. Mana telapak tangan nih dia nih? Ini perutnya, ini punggungnya. Ini perut telapak tangan namanya batnul kafi, ini namanya zohrul kafi. Artinya orang perempuan kalau dia sholat nggak mesti belakangnya ketutup. Banyak orang perempuan ngerasa yang boleh kebuka cuma telapak tangan. Ini doang. Padahal ini juga telapak tangan. Ini perutnya, ini punggungnya. Begini. Kalau orang perempuan sholat, tangan saya gini nih. Dia pakai baju sampai pergelangan tangannya. Boleh dia sholat. Gini nih. Ada sebagian ibu-ibu beli sarung tangan yang atasnya doang nih. Kayak Spiderman tuh. Ini enggak? Yang sarung tangan atasnya doang. Sama ketika umroh. Dengan asumsi ini aurat. Nggak boleh kelihatan. Nggak apa-apa ini. Ini namanya telapak tangan. Ini punggungnya. Ini perutnya. Punggung telapak tangan, zohrul kafi. Perut telapak tangan, batnul kafi. Gitu. Karena kenapa saya ingin jelaskan? Karena ada orang perempuan merasa yang boleh kelihatan hanya perut telapak tangan. Padahal punggungnya juga nggak apa-apa. Gitu. Dua-duanya telapak tangan. Ini telapak tangan ini dan ini. Gitu. Saya menjelaskan dulu mengenai aurat perempuan. Jadi mana wajah? Wajah adalah bagian yang ketika kita wudhu kita basuh. Seperti di layar ini, kalau orang perempuan memakai jilbab seperti yang di layar, boleh dia sholat. Jadi nggak mesti pakai mukena. Di Indonesia, kena nggak sholat, Bu. Nggak mau kena, Pak Ustadz. Padahal kalau dia udah nutup aurat seperti yang digambar ini, mau kena kayak mau nggak kena nggak ada masalah. Ini gitu, istilahnya mau kena kayak mau nggak kena kayak, ya nggak? Karena orang perempuan ngerasa kalau sholat harus pakai mau kena. Padahal nggak mesti. Asal dia banyak muslimah udah nutup aurat. Sholat aja begitu dengan pakaian dia. Nah, cuman di kita ngerasa nggak afdol kalau nggak pakai mukena gitu. Padahal tanpa mukena juga boleh. Yang penting seperti di layar nih kan. Ini ada gambar ibu-ibu lagi sholat. Mana yang namanya wajah? Itu di layar tuh. Wajah adalah yang kalau kita wudhu kita basuh. Karena ada sebagian yang mengatakan dagu nih, di bawah dagu nih bukan wajah. Jadi harus ketutup. Jadi ada banyak perempuan sholatnya begini nih. Ya, ditutup ininya. Padahal ketika dia apa namanya? Seperti digambar lah nih, seperti di layar. Ya kan? Di layarnya udah boleh dia sholat gitu. Nggak mesti ininya nih. Gini kan, kadang ada perempuan pakai mukena begini ada nggak tuh? Kenapa Bu begini Bu? Sebab ini kan ini mana wajah nih wajah. Ini wajah nih dari sini wajah nih wajah nih wajah. Nih, kalau kita wudhu kita basuh nggak nih ini? Basuh berarti wajah juga gitu. Banyak yang nge-share tuh di medsos perempuan seperti Bang Ami pakai masker tuh. Ya kan ada yang tunas gitu kan? Yang segini padahal diturun gini di layar nih, di layar kita. Ini orang boleh sholat seperti yang terlihat di layar. Gitu. Cuman perempuan mau begini ya nggak apa-apa. Ustaz saya enakan begini, ya terserah. Ya, kalau dia pengen begitu. Tapi kalaupun dia seperti yang di layar nggak apa-apa. Kalau aurat laki-laki antara pusar dengan lutut. Orang laki sering ini hati-hati nih. Banyak orang laki zaman sekarang bajunya kekecilan. Celananya kedodoran, bilangin sama anak-anak kita nih. Sekarang banyak nih anak-anak kita nih alay-alay. Ya, pakai celana kedodoran. Pakai baju kekecilan. Begitu anak kita sholat, pas ruku, bajunya keangkat, celananya turun. Sujud, lebih-lebih lagi. Bajunya turun kan, sujud kan bajunya ketarik itu, karena ketarik, buka tuh. Yang namanya aurat bukan cuma depan doang, pusar dan sekelilingnya berarti. Kadang-kadang biasanya kalau di hari Sabtu, Ahad di mall-mall tuh kalau lagi sholat. Kelihatan banyak tuh bapak-bapak pas lagi sujud. Ini enggak? Lagi sujud tuh
Kelihatan. Nah, bilang sama anak kita, nak, kamu tuh kalau sholat aurat. Nih. Maksud saya gini, anak kita menjelang usia balik kasih tahu batasan aurat. Nah, terutama ketika dalam ibadah gitu ya. Karena banyak nih anak-anak zaman sekarang celananya kedodoran, hip hop. Hai bro, hai, gitu kan? Pakai celananya kedodoran. Anak hip hop, ya enggak? Celananya dulu kan celana dibawa puser, sekarang udah turun banget gitu kayak mau kedodoran. Lagi hits Pak Ustadz, ya terserah dah. Tapi kalau dalam sholat jangan sampai kebuka. Ini disampaikan mana kita menjelang dia balik. Nah, baik. Kalau sudah balik, tadi kan kalau udah balik wajib nutup aurat. Kalau udah balik wajib sholat 5 waktu. Nah, kalau belum balik belum wajib. Ya kan? Tapi kalau udah balik, dia wajib sholat 5 waktu gitu. Ya kan? Bisa dibilangin. Kadang-kadang ada tuh yang punya anak, kadang-kadang kalau belum balik ditolerir, biarin dah dia tidur, dia belum balik ini gitu ya. Tapi kalau anak belum balik bangunin, oi bangun, kamu belum isya nih. Kok aku kemarin tidur nggak dibangunin, kemarin belum balik kamu, sekarang udah balik gitu. Dikasih tahu. Karena syarat wajib sholat itu kan Islam balik berakal. Balik menjadi syarat wajib. Artinya kalau belum balik, belum wajib. Kalau udah balik, wajib sholat. Gitu. Nah ini ketika anak kita masuk usia. Nah, ini saya sampaikan ada usia 7 tahun, namanya usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu, Rasulullah bilang begini, menjelang usia balik, orang anak sudah harus dimulai diberitahu agar bersiap-siap. Sehingga pada saat sudah balik, biasa melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakek mengatakan, kata Nabi, muru auladakum bis sholati inda sab'in. Perintahkan anak kamu mulai sholat saat umurnya 7 tahun. Pak Ustadz, anak saya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah sholat, Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau udah 7 tahun, sholat yang baik dan benar. Maka saya bilang tadi, kalau 7 tahun boleh jadi imam. Artinya mungkin anak kita kadang-kadang 3 tahun udah sholat, lari-larian. 4 tahun sholat, goyang-goyang. Tapi kalau udah 7 tahun, dia harus udah bisa sholat yang baik dan benar. Belum balik, Pak Ustadz. Benar belum balik. Tapi udah mumayyiz namanya. Ini nih, menjelang usia anak kita balik, 7 tahun udah harus bisa sholat yang baik dan benar. Bacaannya. Alhamdulillah kita di Indonesia, anak-anak SD di sekolah udah diajarin tuh bacaan sholat. Dari kelas 1 udah diajarin untuk kelas 1. Ya kan? Kita bahkan hafal bacaan tahiyat, bacaan sholat kan dari SD. Dulu kan suruh maju sama bu guru. Ini kan praktek sholat gitu. Mudah-mudahan sampai sekarang masih tetap ada. Jadi 7 tahun ini dia belum balik, cuma disiapin. Ada yang nanya dalam buku fikih saum, fikih puasa, ya Qardawi menjelaskan. Kalau anak mulai dibiasakan sholat umur 7 tahun, di usia berapakah anak dibiasakan puasa? Kata beliau, wa qiyasan ala hadzal hadis, dikiaskan dengan hadis ini, kalau nyuruh anak mulai sholat 7 tahun, nyuruh puasa juga 7 tahun. Kalau udah 7 tahun, udah harus mulai bisa puasa subuh sampai maghrib. Walaupun kalau dia nggak kuat, nggak apa-apa, belum balik. Cuma udah harus dibiasakan. Ustadz, anak saya puasa zuhur buka. Iya kan? Nah, anak saya TK puasa Pak Ustadz. Ya cuma kan zuhur buka dia. Asar buka lagi. Maghrib buka. Banyakan buka dia. Iya. Gak apa-apa dia masih belajar. Tapi kalau 7 tahun harus bisa puasa yang baik dan benar. Walaupun belum namanya mumayyiz. Kata Nabi, suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Wadribuhu inda asyrin, dan boleh dijewer kalau 10 tahun malas sholat. Apa sih maksud hadis ini? Masa sosialisasi. Jadi belum anak kita balik, udah dibiasain sholat. Dibiasain puasa. Berapa tahun mulai boleh digalakin? 7 sampai 10 tahun. Kalau 7, ayo kamu sholat, ayo kamu puasa, gitu. 7 tahun.
dari 7, katakanlah sampai, kalau 10 tahun masih males jewer. Katakanlah baliknya 14 tahun. Ada masa 7 tahun tuh masa sosialisasi. Jarang-jarang lah anak sekarang balik umur 14 tahun. Orang SMP udah pada balik sekarang. Ini enggak 12 tahun gitu. SD udah pada balik sekarang. Ya kan? Jadi usia kelas SD kelas 5 udah banyak yang balik sekarang. Kelas 5 SD gitu. Maka ibu-ibu nih harus diajarin tuh anaknya mengenai apa itu darah haid, apa itu gimana kalau keluar haid. Dikasih tahu. Nah, kebetulan sekarang alhamdulillah sih banyak guru-guru di sekolah juga ngajarin. Cuman ibunya nih ngasih tahu. Jangan sampai anaknya bingung. Bahkan kalau udah menjelang-jelang itu udah diajarin atau mungkin udah disiapin, mohon maaf, pembalut ininya. Kalau dia sekolah, siapa tahu tiba-tiba dia head, ya kan? Gitu. Diajarin tuh ini pembalut. Gimana cara makainya, gitu. Jangan sampai begitu anaknya head, anaknya bingung. Mama, mama, mama. Ini enggak? Nah, bingung. Bapaknya bingung juga. Nah, ya diajarin gitu. Ini saya cerita dulu ketika anak sudah mulai balik. Baik. Sekarang kita ngomongin balik lagi nih. Kalau anak udah balik, tidak lagi dipanggil yatim. Siapakah anak yatim? Anak yatim itu anak yang nggak punya orang tua. Dari kapan? Dari lahir sampai balik. Kalau udah balik, bukan lagi yatim. Ada anjuran ngusap pala anak yatim. Siapa yang ngusap? Yang kecil-kecil. Yang belum balik. Enggak. Udah kuliah tahun terakhir. Sabar ya, Neng. Sabar ya, Neng. Usap-usap. Begini, Pak Haji, ada hadisnya, Neng. Aduh, hadis apaan, Pak Haji? Modus nih. Modus. Nah, jadi betul-betul balik itu emang usia dia batasan gitu. Kalau belum balik, masih yatim. Udah balik, bukan yatim. Baik, udah selesai kita ngomongin masalah apa itu usia balik dan apa konsekuensinya. Nah, di dalam Islam juga kan gini, usia balik itu usia ketika seorang anak udah dewasa. Bahkan kalau dia perempuan, udah jadi perempuan beneran. Perempuan tuh lepas berapapun usianya, kalau udah menstruasi, kalau udah head, ya udah jadi perempuan dewasa gitu. Dewasa maksudnya udah jadi perempuan maksudnya gitu. Udah jadi perempuan. Artinya kalau belum head, belum benar-benar perempuan maksudnya gitu. Tapi kalau udah head, dia udah jadi seorang perempuan gitu. Perempuan. Maka perlu diajarkan, mungkin saya nggak tahu istilah cocok apa enggak ya, pendidikan seksual sejak dini. Pengenalan gitu. Mengenai, mohon maaf, tadi tuh darah haid, mengenai, mohon maaf, tidak bermain-main dengan kemaluannya, ya kan? Mengenai nggak boleh sembarangan lagi apa namanya pergaulan gitu kan. Kan sekarang banyak nih anak-anak di sekolah mendapatkan pelecehan seksual. Ya enggak? Dari lingkungan sekolahnya atau dari lingkungan dari orang-orang dewasa di sekitarnya dikasih tahu. Kan banyak dikasih tahu sekarang kan kalau ada orang yang peluk sembarangan jangan mau pegang-pegang ini, pegang-pegang itu. Ada bagian-bagian tertentu yang nggak boleh dipegang sembarangan. Bagian dada, bagian paha, ya kan gitu. Kasih tahu. Nah, Islam juga ngajarin sama gitu. Islam mengajarkan bahwa ketika anak udah masuk usia balik mesti diomongin gitu, walaupun kita kadang nganggapnya tabu. Tapi kalau Islam malah enggak, Islam ngasih tahu gitu. Contoh nih, bahwa kita bilang sama anak kita yang laki yang perempuan bahwa yang namanya manusia memiliki kebutuhan biologis. Laki-laki senang dengan perempuan itu emang iya gitu. Jadi bukannya aib kalau laki-laki senang dengan perempuan. Tidak juga aib kalau perempuan senang dengan laki-laki. Kita kadang-kadang anak-anak ledekin, Mamat, lu demennya Mat sama si itu Fatime. Enggak bang, enggak, cie. Enggak, gua nggak demen gitu. Maksudnya dikasih tahu bahwa laki-laki dengan perempuan itu memiliki beda, ini laki, ini perempuan. Laki-laki senang dengan perempuan tuh biasa aja. Perempuan dengan laki tapi belum, kamu ini belum waktunya gitu. Umpamanya kan.
normal. Zuyyina linnasi hubus syahawat minan nisa. Dijadikan indah pada manusia, senang kepada lawan jenisnya. Laki-laki senang perempuan, perempuan itu hal yang wajar, bukan aib. Ada bapak-bapak, Ustaz, kenapa Pak? Pak Ustaz. Setiap ngeliat saya cakep demen Pak Ustaz. Saya bilang, normal Pak, berarti Bapak. Normal gitu. Ustaz ada nggak ya obatnya? Nggak ada Pak, Bapak normal berarti. Bapak ngeliat perempuan kagak demen. Ngeliat laki demen, baru Bapak sakit. Iya, gitu. Nanti kalau Bapak ngeliat cewek cakep seneng mau normal gitu. Gitu sama gitu. Semuanya orang juga begitu. Jadi mesti disampaikan ke anak kita bahwa laki-laki seneng perempuan itu cuma ada waktunya, ya enggak? Ntar kalau kamu udah besar, lulus sekolah, lulus kuliah, kalau umurnya udah sekian, gitu kan? Sekian, boleh tuh, nah, gitu, rumah tangga. Termasuk kita akan lihat ketika anak sudah usia balik diajarkan untuk menjaga pandangan. Nih, ada aturan keren banget dah. Surat An-Nur. Aturan bagi anak kalau ingin masuk ke kamar orang tuanya sebelum balik dan setelah balik. Al-Quran membedakan antara anak yang belum balik dengan yang sudah balik ketika akan masuk ke kamar orang tua. Anak-anak nggak boleh sembarangan masuk ke kamar orang tuanya tanpa izin. No, dia harus izin. Cuma beda anak yang belum balik dengan sudah balik. Apa yang beda? Waktu izinnya. Kalau anak belum balik, ini dia belum balik. Surat An-Nur 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marratin. Wahai orang yang beriman, hendaklah hamba sahayamu yang kau miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu. Di rumah kita ada orang yang belum balik. Anak kita belum balik. Ngapain dia? Kalau ingin ke kamar ayahnya, harus meminta izin kepada kamu dalam 3 kali waktu. Jadi kalau anak kita belum balik nih. Dia kalau ke kamar ibunya, kamar ayah harus izin. Tapi izin hanya dalam 3 waktu saja. Yang pertama adalah min qabli sholatil fajri, sebelum subuh. Yang kedua, wahina tada'una thiyabakum minaz zahirah, pas istirahat siang. Yang ketiga, wa min ba'di sholatil isya, habis isya. Gini kira-kira. Nah, kita belum balik. Ini tentang pendidikan seksual sejak dini. Nakku, kalau kamu mau ke kamar mama, ke kamar ayah, izinnya habis isya nih, jam 8 ke atas kamu ketok pintu. Ayah, ibu, aku boleh masuk nggak? Itu maksudnya. Pertama habis isya. Yang kedua sebelum subuh. Kira-kira dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi, itu anak kalau ke kamar mother and father, dia harus ketok pintu. Gitu. Jangan mendorong aja pintu. Jam 10 malam mendorong aja. Bapaknya kaget. Bapaknya lagi kerja bakti sama ibunya. Lagi beresin kamar. Kaget, bapaknya lompat langsung. Gitu. Bilangin, kamu ke kamar mama, ketok pintu. Kalau jam 8 ke atas. Tadi 7 tahun tidur sendiri. Anak itu 7 tahun tidur sendiri. Islam ngajarin kalau anak kita 7 tahun semoga ada rezeki, punya rumah yang anak punya kamar sendiri. Gitu. 7 tahun. Tidur sendiri dia. Artinya ke kamar ayahnya izin. Ayah, ibu, boleh masuk nggak? Boleh nak. Gitu. Yang pertama habis isya, yang kedua sebelum subuh, yang ketiga istirahat siang. Mungkin habis zuhur sampai asar lah. Yang namanya kan orang tua punya kamar, punya privasi. Sebagaimana anak juga punya privasi, orang tua juga punya privasi. Kita nggak boleh juga sembarangan ke kamar anak kita izin. Gitu maksudnya. Apalagi periksa-periksa kamar anak kita izin dulu. Dia juga nggak suka juga kamar diberantakin periksa-periksa. Gitu. Sama juga. Nah, ini kalau anak belum balik. Ya enggak?
Saya ulangi, habis Isya, sebelum subuh, dan istirahat siang. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Di luar 3 waktu ini dia nggak usah izin. Dari pagi nih sampai zuhur bebas keluar masuk. Habis asar sampai isya bebas keluar masuk, gitu maksudnya. Nah, ini kalau anak belum balik. Perhatikan kalau anak udah balik. Beda lagi. Kalau anak udah balik, Allah mengatakan wa idza balaghal atfalu minkumul huluma, kalau anak kamu udah balik, falyasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Kalau itu anak pengen ke kamar orang tuanya, jam berapapun harus izin. Tidak hanya di 3 waktu tadi. Anytime dia harus izin. Jangan sampai anak kita udah balik nih, udah SMP, SMA, pas bapaknya pulang kerja, kok anaknya tidur di kamar bapaknya? Kamu ngapain tidur di sini? Enak ya, adem. AC gitu. Mungkin kamarnya nggak ada, kamar bapaknya ada AC-nya, kamar anaknya cuman adek, angin doang. Kayak kipas angin tuh. Jadi anaknya seneng tidur di kamar ayahnya gitu. Artinya apa? Kalau udah balik, kasih tahu nih, anakku, kamu tuh kan udah balik. Setiap ke kamar ayah, ibu mesti izin. Dulu aku bebas, mah. Ke kamar mama, iya kan dulu kamu belum balik. Nah, karena kamu udah balik. Udah besar, udah gede. Kamar mama mesti izin. Gitu. Islam tuh keren banget, Bu. Keren banget, Pak. Gitu, ini agama keren. Baik. Kalau anak udah, tadi saya bilang, ini kan dalam rangka pendidikan seksual anak sejak dini, menjelang dia balik nih. Kalau umurnya 7 tahun, tidurnya pisahin. Dan saya katakan dari Amr bin Shu'aib, Rasulullah mengatakan, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, 10 tahun malah sholat berjewer, wa farriq bainahum fil madaji, pisahin tempat tidur. Jadi udah mulai dipersiapkan tuh. Ya kan, 7 tahun bisa tempat tidur. Gitu. Sehingga begitu balik, jangan sampai udah SMP masih tidur bertiga. Ini enggak? Nah, tidur tengah-tengah. Kasihan anaknya. Kasihan bapaknya. Digotong tuh anak, balik lagi. Digotong, balik lagi. Digotong, diikat sama bapaknya. Nah, saya ulangi. Jadi, 7 tahun ini persiapan. Percepat sedikit, bilang juga sama anak kita, nggak boleh tidur laki-laki dengan laki-laki satu selimut, perempuan dengan perempuan satu selimut, nggak boleh. Satu jenis, Pak Ustadz. Iya, walaupun laki sama laki jangan. Setrum, jeruk makan jeruk. Gitu. Ini Islam ngajarin. Gitu. Intinya apa? Kalau udah 7 tahun, 8, udah balik, tidur sendiri gitu. Gitu kira-kira. Baik. Ditambah lagi kasih tahu anak kita juga mengenai tidak boleh larangan anak-anak laki menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki dalam berpakaian dan lain-lain. Termasuk juga kita tuh kadang salaman dan berpelukan. Nih, di dalam kitab Al-Azkar bersalaman, berjabatan tangan dan berjabatan tangan dianjurkan kapan dan dimanapun. Tapi kalau berpelukan dianjurkan hanya dalam 2 keadaan. Yang pertama, berpelukan dengan orang yang sudah lama nggak ketemu. Musafir, udah lama nggak ketemu, berpelukan. Yang kedua, memeluk anak kecil. Gitu, dengan pelukan sayang. Begini maksud saya. Kita kadang bapak-bapak dengan bapak-bapak di masjid, Johor baru ketemu, asar ketemu lagi, pelukan. Elah. Nggak usah. Iya nggak? Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau hari raya Idul Fitri, ya nggak? Orang pada berpelukan, udah keringetnya basah lagi pipinya, aduh males banget dah. Sekarang zaman corona. Berpelukan itu hanya dalam 2 keadaan. Bertemu dengan orang yang udah lama nggak ketemu. Yang kedua, memeluk anak kecil sebagai tanda sayang. Gitu. Artinya, kan kadang-kadang bapak-bapak di masjid nih, habis salam-salaman pelukan. Pelukan. Saya kadang-kadang nih kalau ngisi acara gitu, berpelukan. Saya sebenarnya nggak, apalagi sekarang menghindari corona, COVID, dan lain-lain. Nggak usah berpelukan. Apalagi pipinya basah. Aduh, males banget dah. Ya,
Panitia kadang-kadang nyambut Ustadz udah gerah banget panitia. Kalau Roger Ustadz sampai ahlan wasahlan Ustadz. Basah banget tuh panitia ketek. Saya dipeluk lagi malas banget dah. Tolong panitia kalau gerah nggak usah meluk Ustadz. Ya, kan kadang panitia jalanan tuh, Roger. Udah sampai. Gitu kan. Pas dari mobil langsung dipeluk Ustadz. Aduh panitia gerah banget lagi. Udah basah sininya. Ya, enggak. Kita mau tolak. Udah dipeluk aja dari duluan. Jadi berpelukan itu berjabatan tangan. Gitu. Nah anak-anak juga bilang, kita nih nggak boleh peluk-peluk sembarangan. Sekarang banyak orang dewasa yang nakal-nakal, anak kita perempuan dipeluk, dicium, jangan mau gitu. Baik, yang terakhir sekarang menanamkan akidah sejak dini. Tadi kan menanamkan pemahaman secara seksual ya. Sekarang ini akidah sejak dini sebelum masuk. Jadi menjelang usia balik itu yang juga ditanamkan ke anak kita adalah penanaman akidah. Gitu, akidah yang kuat gitu. Bahkan bisa jadi ini harus di awal akidah, saya bahas tadi nggak apa-apa dah. Dibahas belakangan supaya ingat nggak kelupaan gitu. Ini penting banget. Nabi yang ngajarin. Nabi itu dengan anak-anak, Nabi bicara mengenai akidah. Ya kan? Menjelaskan tentang kebenaran dan keagungan ajaran Islam tanpa merendahkan, tanpa mengejek, dan tanpa menghina keyakinan umat beragama yang lain. Jadi anak-anak kita nih, dia udah mulai akil balik, mulai ngerti. Dia mulai kena hukum dia. Kalau dia salah dapat dosa, kalau benar pahala. Maka harus dibilangin tentang Islam. Saya ulangi, tanpa merendahkan, tanpa mengejek, tanpa menghina keyakinan umat yang lain. Ustadz, agama lain salah. Dalam Islam, nggak boleh kita mengejek keyakinan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah ayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Al-An'am 108. Jangan engkau menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas. Walaupun kadang-kadang kita lucu, mohon maaf ya. Ada orang nyembah patung, ada orang nyembah sapi, ada orang kadang Tuhannya aneh gitu. Jangan diketawain ya Allah tuh orang WK. Masa sapi disembah? Nggak boleh kita. Kenapa kalau kita menghina sembahan orang, dia marah, dihina Tuhan kita dengan hinaan yang lebih kotor lagi. Walaupun kadang-kadang ya gini, lakum dinukum waliyadin. Orang bebas dia meyakini apapun walaupun ada konsekuensinya gitu. La ikraha fiddin. Tidak paksaan dalam agama. Kita tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. Islam boleh, enggak apa-apa. Kalau udah Islam, ikutin aturan Islam. Kalau belum Islam, serah. Dan kita nggak boleh menghina. Bilang mana kita, anakku, kamu tuh nggak boleh menghina. Ada orang nyembah patung, ada orang nyembah matahari, nyembah bintang, bulan, terserah dia. Walaupun kita boleh ngingetin, tapi tidak boleh menghina keyakinan umat yang lain. Allah katakan kalau kita menghina Tuhan orang, mereka balas menghina Tuhan kita gitu. Dengan hinaan yang lebih buruk lagi. Berikutnya, menanamkan sikap objektif pada anak menjelang balik nih. Sampaikan kepada anak kita, orang baik ada di mana-mana, orang jahat juga ada di mana-mana. Kadang-kadang ada beberapa anak yang mungkin tinggal di lingkungan yang tidak semuanya Muslim gitu. Saya pernah mengisi kajian di masyarakat Muslim Indonesia di Singapura. Anak-anak mereka kan bergaul dengan anak-anak yang bukan Islam gitu. Mereka bilang, ayah, temanku tidak Islam baik, temanku tidak Islam jujur, temanku tidak Islam disiplin gitu. Nah, jadi harus kita tanam, maka tadi saya bilang di awal tuh, memperkenalkan Islam tanpa melecehkan, menghina agama lain. Kalau urusan keyakinan silakan. Walaupun kita perlu juga menjelaskan apa itu Islam. Kita menanamkan sikap objektif pada anak. Orang baik ada di mana-mana, orang jahat ada di kataku Quran yang bilang wa min ahlil kitabi
man hubikin torin yu'addihi ilaik. Wa minhum man manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman. Di antara ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, akan dikembalikannya kepada kamu. Artinya apa? Di antara ahli kitab yang jujur ada nggak? Ada. Banyak. Quran yang bilang di antara ahli kitab ada orang yang kalau kamu titipin uang yang banyak dikembaliin sama dia. Tapi di antara mereka ahli kitab ada juga orang yang kalau kamu titipin uang jangankan besar, cuma 1 dinar nggak dibalikin sama dia. Artinya apa? Ahli kitab ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang Islam juga sama. Orang Islam ada yang baik, ada yang nggak baik. Orang baik ada di mana-mana. Nanti kita bergaul dengan orang-orang yang baik, gitu. Ya kan? Jangan mentang-mentang kenapa kamu bergaul kan dia orang nggak baik, dia Islam ya. Walaupun Islam kalau nggak baik jangan, gitu. Ini standarnya kebaikan. Berikutnya, nanti kalau dalam belajar studi keislaman, kajian akidah sering digabungkan dengan kajian akhlak. Nah, biasanya dulu kalau zaman sekolah madrasah ya, namanya pelajaran akidah akhlak. Akidah itu gandengannya akhlak. Gitu. Menunjukkan pentingnya menanamkan akidah yang lurus dan akhlak yang mulia sejak dini. Jadi akidahnya lurus, akhlaknya mulia. Gitu. Menanamkan disiplin pada anak kita. Disiplin bukan hanya karena takut hukuman, tapi lebih karena yakin bahwa disiplin bagian dari perintah Tuhan. Disiplin karena dasar keyakinan. Karena Islam mengajarkan disiplin. Nah, oleh karenanya, akidah adalah pondasi dasar keislaman seorang. Akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Maka Rasulullah menanamkan akidah yang lurus sejak dini kepada para sahabat. Sahabat-sahabat yang junior. Ini juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak menjelang dia masuk usia balik. Ada sahabat Ibnu Abbas cerita, kata Ibnu Abbas, untuk khalfan Nabi sallallahu satu hari aku di belakang Nabi, yauman. Satu hari aku di belakang Nabi, kata Nabi, ya gulam, Ibnu Abbas, anakku, sini nak. Ini u'allimuka kalimatin. Aku ajarkan pada kamu beberapa kalimat. Yahfazillah yahfazka. Jaga Allah, Tuhan menjaga kamu. Jaga Tuhan, Tuhan menjaga kamu. Jaga Allah, Allah menjaga kamu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tuh ngomong sama anak kecil, ngomong akidah gitu. Yahfazillah tajidhu tujahaka. Pelihara Allah, dia engkau akan mendapatinya di depanmu. Idza sa'al fas'alillah. Kalau engkau pengen minta sama Allah. Wa idza sta'an fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Itu. Kamu tahu nggak, nak? Seluruh manusia berkumpul ingin menolong kamu. Kalau Tuhan tidak berkehendak, nggak jadi. Kamu tahu nggak, nak? Seluruh manusia ingin membahayakan kamu, jahat sama kamu. Tapi kalau nggak berkehendak, nggak jadi juga. Itu tuh. Kapan Nabi ngomong hadis ini? Nabi ngomongnya kepada Ibnu Abbas yang masih anak-anak. Di hadis ini, omongan Nabi kepada Ibnu Abbas, masih anak-anak. Apa pelajarannya? Pentingnya menanamkan akidah sejak dini. Bukan cuma kita kasih tahu tentang seksual, tentang kewajiban syariat, tentang kewajiban puasa, tapi yang lebih penting lagi adalah akidah. Itu akidah, penanaman akidah. Rasulullah selalu mengingatkan anak-anak di zamannya untuk selalu ingat kepada Allah, agar selalu berakhlak yang mulia. Jadi cerita sahabat Umar bin Salamah, aku pernah duduk di samping pangkuan Nabi. Pas makan, tanganku menjulur, ada makanan mungkin enak, jauh tapi ya. Tanganku gini ngambil, kata Nabi, wahai Ammar bin Salamah, ya, kalau makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Samillaha. Baca nama Allah, sebut nama Allah. Kul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Kul mimma yalika, ambil yang terdekat dari jangkauan kamu. Ini Nabi ngomong kepada anak-anak tentang akhlak. Jadi menjelang balik itu, akhlak, akidah penting. Gitu. Sekarang banyak anak-anak begitu usia balik nggak punya akhlak gitu, akidahnya juga gitu. Penanaman akidah, penanaman akhlak penting begitu dia masuk usia balik gitu. Tanamkan akidah yang kuat dalam diri anak-anak kita. Hati yang paling disukai Allah, hati yang kuat megang keyakinan gitu.
Jadi kita bilang, anakku, engkau dimanapun berada, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Berbuat baik pada sesama, termasuk yang beda keyakinan sekalipun. Ya kan? Nah, ini penting karena banyak anak-anak yang film India tuh, My Name is Khan. Itu kan ceritanya dia tumbuh dia anak Muslim, kalau salah bapaknya atau ibunya Islam gitu. Tapi dia di lingkungan yang Hindu dan keyakinan bahwa yang bukan Islam itu salah gitu. Ya kan? Yang bahwa maksudnya selain orang Islam itu jahat gitu. Ya kan? Pokoknya kalau bukan Islam itu jahat. Nggak boleh kita bilang begitu. Orang baik ada di mana-mana gitu. Ya kan? Bahkan meskipun dia beda keyakinan, kalau dia baik ya baik. Maka kafir ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ada yang damai, ada yang perang. Yang damai ya damai. Banyak anak-anak yang tumbuh ditanamkan kebencian gitu. Sehingga begitu dia masuk usia balik, dia itu benci kepada orang lain gitu. Quran yang bilang, kalau tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil kepada orang lain, beda keyakinan, beda agama. Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu. Yang Allah larang adalah nama yanhaku, yang dilarang Allah berbuat baik pada orang yang memusuhi kamu, mengusir kamu, masih juga punya hubungan baik. Jangan. Artinya apa? Yang harbi ya harbi, yang zimi ya zimi gitu maksudnya. Karena sekarang banyak anak-anak yang didoktrin gitu, pokoknya yang bukan orang Islam jelek aja dah. Gitu. Sehingga dia kemudian punya kebencian kepada kayak begini. Anjing itu binatang anjing ya. Dalam Islam kan kita belajar ilmu fikih, anjing itu najis pughalaso, najis berat. Karena anak-anak kita terlalu ditanamkan itu, anak-anak Indonesia Islam lihat anjing, bawaannya pengen ngambil batu aja gitu. Anjing tuh, amit-amit. Padahal begini, anjing itu, mohon maaf, nggak usah dipelihara. Air liurnya najis berat, tapi jangan disambit gitu. Karena mungkin anak-anak generasi saya lah ya, atau generasi saya kan lahir tahun 2000-an. Oh, salah ya Bang Amin. Jadi banyak anak dulu zaman kita tuh karena pokoknya anjing itu najis berat gitu. Ya kita tiap ngeliat anjing kayak ngeliat setan gitu. Wah, anjing, batu cari batu gitu. Padahal anjing itu nggak apa-apa. Ngasih minum anjing aja masuk surga. Itu hadisnya. Gini, jangan melihara anjing, tapi ada anjing jangan dilempar gitu maksudnya. Ini yang saya sampaikan, bahwa banyak anak-anak yang tumbuh ditanamkan kebencian gitu. Jadi kan bahwa kita tuh Islam tidak gini, yang harbi ya harbi, yang zimi ya zimi gitu. Ya kan? Nah, ini penanam akidah itu penting sejak anak-anak. Ya kan? Berikutnya juga jangan sampai orang tua kita meninggalkan anak-anak yang lemah, dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai nih anak-anak kita nih sholat, ya. Jadi itu kalau udah balik jangan sampai meninggalkan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat fasaufa yalqauna ghayya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup panjang yang saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan lihat juga, tadi sampai kita ngobrol ya. Luqman Al-Hakim tuh di Quran ada surat Luqman, dia menyampaikan ya hampir semua pesan Luqman kepada anaknya, pesan-pesan akidah. Ya bunayya la tusyrik billah, ya kan? Anakku jangan menyekutukan Allah, ya kan? Semua pesan-pesan Luqman itu pesan-pesan akidah semua tuh. Ya kan, berbakti sama orang tua, ya kan? Bunayya, kamu tahu nggak, seandainya ada sekecil apapun di langit, di bumi, Allah tahu. Ya kan? Dirikanlah sholat, ya kan? Wa'mur bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, cegah kemunkaran, bersabar. Jadi ini pesan-pesan. Wala tusair khaddaka linnas, kamu jangan sombong di muka bumi. Wala tamshi fil ardi marahan, kalau jalan jangan angkuh. Ini pesan-pesan Luqman kepada anak, ya bunayya, itu anak-anak kecil, mungkin menjelang-jelang balik. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan syirik. Ini pesan-pesan akidah akhlak, waqsid fi masyika,
Kalau jalan sederhana. Waghdud min sauti, kalau bicara jangan teriak-teriak. Inna ankaral aswat lasatul hamir. Suara yang paling buruk suara keledai. Gitu tuh. Bapak Ibu tahu suara keledai? Besok main ke Ragunan. Kata Nabi, kalau keledai bunyi, dia lagi ngeliat setan. Gitu. Kan Bapak lewat ke Ragunan nih. Keledai bunyi. Unik, 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 unik. Ada yang tahu suara keledai? Itu suara yang paling buruk tuh. Nah, silakan buka di YouTube ya. Suara keledai, biar tahu gimana suara keledai. Wallahu a'lam bishawab. Intinya apa? Yang saya sampaikan 3 hal yang disampaikan kepada menjelang balik. Yang pertama, sampaikan kepada mereka apa itu balik. Apa bedanya sebelum balik dengan setelah balik. Kalau sebelum balik, belum wajib sholat, udah balik sholat gitu ya, yang tadi disampaikan. Yang kedua, tentang pendidikan seksual, bahwa kamu tuh udah balik, jangan begini, nggak boleh sembarangan, ini kan tutup aurat. Yang ketiga tadi pentingnya karena Nabi Muhammad dan tadi Luqman Al-Hakim pesan-pesannya ya bunaya, anakku, itu anak-anak belum balik tuh. Semua pesannya pesan-pesan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syahroni Mardani LC yang telah memberikan penjelasan untuk kita semua mengenai menyambut anak akil balik. Mudah-mudahan poin demi poin khazanah keilmuan yang telah beliau sampaikan bisa menjadi catatan untuk kita dalam mempersiapkan anak-anak kita baik sebelum balik maupun setelah balik, nanti harus bersikap seperti apa gitu ya. Baik Ustadz, mohon izin berikutnya kita akan masuk sesi tanya jawab karena sudah banyak juga pertanyaan yang masuk dari para audiens pada acara webinar di siang hari ini yang dipersembahkan oleh jadiberkah.id dan juga Bank Syariah Indonesia. Pertanyaan pertama dari kolom Q&A akan saya bacakan, yaitu dari akun Aulia Hakiki. Assalamualaikum, saya Aulia Hakiki dari SMP Al-Ma'arif NU Al-Mansuriyah NTB. Saya mau nanya Ustadz, apakah kedudukan akil balik dalam Islam dan mengapa perlu sekali kita memahami pendidikan akil balik? Mohon dijawab Ustadz. Baik, langsung aja ya. Kenapa penting? Karena tadi saya sampaikan di awal, usia balik itu dia batasan yang pertama. Ibaratnya dari kecil, dari orok nih, dia lahir sampai dia begitu masuk usia balik, batasan pertama. Dia harus tahu kapan dia balik. Dan dia harus tahu kalau udah balik harus ngapain. Kenapa? Karena dia menjadi gerbang awal. Dia wajib melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan agama. Maka dia harus tahu, ya kan? Dia harus tahu bahwa kalau balik apa bedanya sebelum dan setelah balik, gitu. Itu penting, itu sangat penting karena mulai usia balik itulah kewajiban agama mulai wajib dilaksanakan, gitu. Ya kan demikian. Maka penting sekali orang mengetahui. Ada anak nggak tahu kalau dia udah balik, gitu. Aku udah balik ya, ibu. Aku udah balik, kamu udah balik nak, udah kelas 3 SMA gitu. Kan, nah, udah 14 tahun gitu, dikasih tahu. Penting sekali. Walau lebih soal. Baik Ustaz. Kemudian berikutnya yaitu dari akun Sinta Anggun Lestari. Nama saya Sinta Anggun Lestari dari SMP Al-Ma'arif NU Al-Mansuriyah, Tanah Rarang. Izin bertanya. Yang pertama, kewajiban apa saja yang harus ditunaikan ketika usia sudah mencapai usia balik? Kewajiban apa aja Ustaz? Mohon dijelaskan. Baik, jadi semua kewajiban agama sudah ditunaikan. Begini, pergi haji. Kalau belum balik, belum wajib pergi haji. Maka saya melihat banyak sekali anak-anak yang belum balik pada pergi haji yang sebenarnya kalau dia balik nanti kewajibannya belum gugur gitu. Maka kalau Bapak Ibu punya anak, mendingan umroh aja. Karena gini, kan haji mahal ya. Terserah kalau kecuali emang nasabah BSI, duitnya banyak semuanya ya. Amin ya. Amin. Jadi maksud saya gini, kalau udah apa wajib sholat, wajib puasa,
Semua kewajiban agama berlaku sama dia. Termasuk wajib haji, wajib zakat kalau cukup syarat. Kalau dia belum balik, belum wajib, maka semua kewajiban agama mulai berlaku atas dia ketika dia balik. Yang paling mudah yang tiap hari ya wajib sholat, Ramadan wajib puasa, tadi wajib menutup aurat dan lain-lain. Begitu. Baik, Ustaz. Seperti itu ya, audiens yang bertanya sebelumnya. Kemudian berikutnya dari akun Tri Alia, izin bertanya Ustadz, apakah benar jika ada anak meninggal sebelum balik, ketika di akhirat bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya di surga nanti? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena anak sebelum balik itu belum punya kewajiban apapun, gimana hukumnya anak yang belum balik? Ataupun dia anak yang belum balik dari orang tua yang non-muslim sekalipun. Ustadz, bapak ibunya non-muslim. Anaknya meninggal belum balik. Mereka menjadi pelayan-pelayan di surga. Nah, anak yang belum balik, ada riwayat lain, betul disampaikan tadi. Rasulullah mengatakan siapa orang yang punya, jadi ada riwayat, siapa yang punya anak perempuan 3, dididik dengan baik, dia penghalang dari neraka. Gimana Nabi kalau anaknya 2? 2 juga. Gimana kalau 1? Kata sahabat, kayaknya kalau 1, kalau ditanya pasti Nabi yang mengatakan ya 1 juga, termasuk ketika anaknya meninggal. Sebuah riwayat, ada seorang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Allah bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apakah engkau mencabut nyawa dari anak hambaku? Iya. Hambaku bilang apa ketika anaknya meninggal? Dia hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berkata, bangunkan untuknya rumah di surga. Kasih nama Baitul Hamdi lantaran kesabarannya ditinggal wafat oleh anak. Gitu. Nah, dia menjadi penolong orang tuanya, insya Allah. Baik, insya Allah ya. Kemudian berikutnya dari akun Sari Wido Retno Utari. Wah, ini awalnya ada curhat tulisan. Minta kamar, minta kamar sendiri karena ada saudaranya juga gitu ya. Karena sekarang tidurnya masih bertiga. Oh ya, mudah-mudahan dilancarin ya. Baik, kita akan jawab pertanyaannya. Pertanyaannya, persiapan penting apa saja yang harus dilakukan di era digital seperti saat ini, di mana kadang ada gambar-gambar yang tidak sesuai yang bisa diterima oleh siapapun Ustaz di media digital Ustaz. Ya. Persiapan seperti apa? Ya, maka para orang tua itu anak harus diperkenalkan mana yang baik, mana yang buruk. Ada 2 teori. Anak kita diproteksi atau diimunisasi. Proteksi nggak selamanya kita bisa jaga gitu. Bapak juga bekerja segala macam. Maka yang paling penting adalah diberikan imunisasi berupa nasihat, dikasih tahu, nah internet itu ada baiknya, ada buruknya. Nggak ambil yang baik. Mungkin zaman dulu kita tabu bicara gini, sekarang sampaikan aja bahwa ada akun-akun yang tidak baik, ada gambar-gambar yang tidak baik. Kalaupun dia melihat, dia tahu kalau itu nggak baik gitu. Jangan sampai dia nggak tahu gitu. Nah kemudian kalau itu kan nasihat ya, imunisasi. Boleh juga sekarang kan ada ini, orang tua bisa memprotek dengan cara kalau internet kan atau YouTube atau apapun ya bisa apa namanya tuh, internet usaha anak, iya. YouTube untuk anak. Ya, YouTube untuk anak atau mungkin difilter sehingga tidak semua, bahkan akan sekarang tinggal orang tuanya lah, ya kan. Sekarang tayangan juga bisa dipilih kan. Jadi internetnya dikasih filter, dikasih batasan gitu. Baik Ustaz. Berikutnya dari kolom chat gitu ya. Ini kolom chat ada juga yang bertanya dari akun Pahmi. Bagaimana cara mensikapi anak lelaki usia akil balik yang sudah terlanjur asyik dengan dunia digital? Nah, ini mungkin sama juga sih, hampir mirip-mirip dengan yang tadi ya Ustaz ya. Iya. Terkait dengan dunia digital. Ya, sekarang yang apa namanya, yang sudah apa istilahnya tuh kecanduan digital bukan cuma anak-anak, bapaknya juga sama. Emaknya juga sama. Nah, tinggal dibuat kesepakatan sebenarnya. Dibuat kesepakatan bahwa katakanlah boleh main game hari Sabtu, hari Minggu gitu. Memang repot hari ini, apalagi sekarang sekolah daring.
Jadi anak-anak tiap hari megang handphone, tiap hari memang internet. Kadang kita nggak tahu. Dulu kita sering bilang main HP mulu, aku lagi belajar ya. Gitu kalau sekarang. Sekarang gurunya pun ngasih tugas lewat handphone. Nah, tinggal tadi orang tua memang jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan mengingatkan anaknya. Lebih baik diingatkan walaupun dia nggak ngerti daripada nggak diingatkan sama sekali. Ustadz, anak saya kalau dibilangin nggak ngerti, Pak Ustadz, nggak apa-apa. Mendingan dibilangin walaupun dia nggak dengerin daripada nggak dibilangin sama sekali. Kalau nggak dibilangin kan cuek jadinya. Nah, jadi masih harus ada yang, jadi peringatan itu penting walaupun orang nggak dengerin. Fadzakir fa inna dzikrotan faul mukminin. Jadi diingatkan terus, Ustadz, anak saya kecanduan game, kecanduan segala macam. Sebetulnya gampang, bukan gampang ya. Saya nggak berani bilang mengatakan gampang. Ya saling mengingatkan lah, diingatkan. Dan ya keteladanan gitu. Karena zaman sekarang yang kecanduan internet, kecanduan medsos bukan cuma anak-anak, orang tua juga sama gitu. Ustaz, anak saya TikTok mulu, oh, emaknya TikTok mulu. Gitu ya. Nah, jadi kesepakatan. Jadi kalau sepakat bahwa kalau lagi makan jangan megang HP. Kalau jam sekian gitu kan gitu. Bolehnya Sabtu Ahad main game gitu. Wallahualam bishawab. Baik Ustadz. Nah, tadi udah ngomong mengingatkan gitu ya, maka saya jadi ingin mengingatkan nih untuk para audiens biar hari Jumatnya semakin berkah. Jangan lupa untuk melakukan sedekah di hari Jumat penuh berkah ini melalui jadiberkah.id, karena bersedekah melalui jadiberkah.id sedekah menjadi lebih mudah. Tinggal di scan QR aja. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari akun Mega Selviana. Saya mempunyai adik 2, sudah balik semuanya, tapi akidahnya kurang, akhlaknya pun juga kurang, dan betul-betul belum bisa memanajemen dirinya sendiri, dan sedang dalam masa puber dan memiliki pacar online, waduh, dari game online. Nah, bagaimana sebagai kakak untuk menasihati adiknya dan ajaran apa yang harus dilakukan terlebih dahulu kepada adik-adiknya tersebut? Mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus sekali dari Mega Selviana. Mega MS ya. Jadi pertama gini, tentu kakak boleh menasihati adiknya. Atau mungkin bukan menasihati ya, jadi menjadi kawan gitu. Biasanya gini, orang paling males kalau diguruin, paling males kalau dilarang-larang gitu. Mungkin dia diajak bicara baik-baik gitu. Diajak, walaupun kalau seorang tuh sudah balik, kalau bicara agama sih semua udah menanggung masing-masing gitu. Kita tidak berdosa atas kesalahan adik kita. Dia udah balik gitu. Tapi tetap saja sebagai sesama muslim punya kewajiban mengingatkan. Sekali lagi, mengingatkan itu jangan pernah bosan gitu. Udah saya bilangin Pak Ustadz gitu. Nah, gimana caranya? Ada gini, disibukkan dengan kegiatan yang lain. Mungkin ajak kepada kegiatan yang lain, ajak kegiatan pengajian, ajak pada kegiatan yang kegiatan-kegiatan alternatif gitu. Apalagi tadi disampaikan mungkin zaman sekarang pergaulan narkoba segala macam disampaikan dan diingatkan. Gini, di minimarket, di supermarket, kadang-kadang ada tulisan tuh, toko ini dilengkapi dengan kamera CCTV. Sehingga orang kalau mau menyolong, mau maling, mikir-mikir gitu. Maksud saya, itu kan peringatan. Kalau tidak ada peringatan sama sekali, orang jadi bebas. Nah, maksud saya, sebagai kakak ya adiknya diingatkan terus, dinasihati gitu. Dan jangan pernah bosan, karena tadi fadzakir fa inna dzikra. Walaupun dibilangin nggak ngerti, Pak Ustadz, nggak apa-apa, bilangin aja terus. Ya kan orang akan sampai pada titik gitu ya. Gini, atau kalaupun dia melakukan
Ya pergaulan selama masih batasan wajar ya biasa. Kita pun dulu waktu masih remaja juga pernah ya nakal-nakal gitu dah. Ya, nggak nakal-nakal anak remaja gitu. Nah, ketika sudah melampaui batas, nah baru dikasih tahu. Tapi jangan dijauhi adiknya, justru deketin terus. Didekatin. Gini, ada cara yang paling gampang mengambil hati orang, termasuk adik. Gimana caranya? Kasih hadiah. Kasih hadiah, ajak makan, gitu. Jadi jangan dimusuhin. Begitu kira-kira Bu Mega, Mbak Mega, Mega. Oke, siap Ustaz. MS. Oke, sepertinya belum ada lagi pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa di-sharing sedikit Ustaz, bagaimana ketika Rasulullah SAW gitu ya, memberikan pendidikan yang terbaik kepada putrinya gitu ya, Fatimah gitu ya, sehingga beliau gitu ya terkenal dengan menjadi wanita yang akan masuk surga juga gitu Ustaz. Mungkin bisa diberikan sedikit sharingnya Ustaz, pendidikan Rasulullah kepada Fatimah. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang putri Nabi yang sangat dekat dengan beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Karena ketika Rasulullah menjadi Nabi, Zainab sudah menikah, Ruqayyah dan Ummi Kulsum sudah menikah. Yang waktu itu masih gadis adalah Fatimah. Fatimah lah putri yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada beberapa riwayat Rasulullah mengatakan Fatimah yang menyakiti dia juga menyakiti aku. Jadi siapa orang yang menyakiti Fatimah, menyakiti aku, yang membahagiakan dia, membahagiakan aku. Jadi mungkin yang saya tangkap ya, dekatan beliau dengan Fatimah itu dekat sekali. Bahkan ada riwayat kalau Fatimah datang, Nabi Muhammad menyediakan tempat khusus, dia akan dibukarin sejadahnya oleh Nabi. Bahkan Aisyah pernah cerita, orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, jalannya, bicaranya adalah Fatimah. Jadi Nabi memiliki kedekatan, katanya ayah adalah cinta pertama anak perempuannya gitu katanya. Jadi Fatimah pun demikian, sangat dekat. Bahkan pernah tuh di awal-awal kenabian, ketika Rasul dilempari kotoran, dilempari tanah wajahnya, siapakah yang bersihkan dari wajah Nabi? Fatimah. Jadi Fatimah seorang anak yang sangat ini membangun kedekatan ya. Jadi ya Nabi memangku Fatimah. Bahkan ada riwayat Nabi sering memangku cucunya Hasan dan Husain, anaknya Fatimah. Jadi kadang Nabi lagi sholat, Hasan atau Husain naik ke punggung Nabi gitu. Jadi pernah juga Nabi menciumi cucunya, anaknya Fatimah. Ada sahabat berarti, ya Rasulullah, engkau menciumi anak kecil. Iya, kata Nabi. Sahabat bernama Aqra bin Habis. Dia mengatakan, aku punya anak 10 orang. Kadang aku cium Nabi. Kata Nabi, jangan-jangan Allah telah mencabut rasa kasih sayang dalam dirimu. Masa sama anak kecil gak sayang gitu kira-kira. Jadi cerita-cerita tadi menggambarkan kedekatan Nabi dengan Nabi. Jadi gimana membangun kedekatan, membangun hubungan. Nabi mengungkapkan langsung gitu. Mengungkapkan bahwa yang menyakiti Fatimah menyakiti aku. Yang ketika dan membahagiakan Fatimah juga membahagiakan aku. Jadi mungkin itu riwayat yang saya tahu tentang kedekatan Rasulullah dengan Fatimah radhiyallahu anha ya. Jadi Nabi kadang-kadang tuh dari mana-mana Fatimah dikasih hadiah, bahkan Fatimah lah yang senantiasa bersama dengan Nabi ya, dalam perjuangannya. Begitu kira-kira. Baik Ustaz, luar biasa sekali sesi kita di Jumat siang hingga petang hari ini gitu ya. Insya Allah menambah khazanah keilmuan kita dalam mempersiapkan putra-putri kita ataupun adik-adik kita gitu ya, yang saat ini sedang di masa-masa menjelang akil balik gitu ya. Kalaupun sudah akil balik juga tadi sudah diberikan penjelasannya oleh Ustadz Syahroni Mardani LC. Baik, tentunya kami ucapkan selamat terlebih dahulu kepada pemenang giveaway yang pertanyaan tadi telah diseleksi oleh panitia gitu ya. Ada 3 orang yang beruntung
dan mendapatkan giveaway, yaitu atas nama akun Sinta Anggun Lestari, kemudian yang kedua Tri Alia, dan yang ketiga adalah Mega Selviana. Oke, saya ulangi, untuk pemenang giveaway pada kesempatan webinar di siang hari ini, yaitu akun Sinta Anggun Lestari, kemudian Tri Alia, dan juga Mega Selviana. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang. Mudah-mudahan senantiasa menjadi keberkahan dalam aktivitasnya. Dan juga kami mengingatkan kepada seluruh audiens gitu ya, untuk senantiasa memaksimalkan hari Jumat yang penuh barokah ini dengan cara berdonasi melalui jadiberkah.id dengan cara scan QR menggunakan e-wallet ataupun menggunakan transfer di rekening Bank Syariah Indonesia. Pastinya dengan jadiberkah.id sedekah semakin mudah. Baik Ustadz Syahroni Maldani LC, mohon berkenan untuk memberikan closing statement-nya Ustadz. Mau memberikan closing statement-nya untuk kita semua, sehingga kita semakin termotivasi gitu ya, untuk senantiasa mengupgrade pengetahuan kita dan juga menjaga keturunan kita gitu ya, senantiasa berada dalam koridor ajaran agama Islam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu istilah dalam Islam itu namanya taskhin, pemanasan. Seringkali kita masuk ke dalam sebuah amalan dalam kondisi belum panas gitu. Kayak orang main bola aja pemanasan dulu. Ya kan? Jadi pemanasan itu penting, termasuk anak menjelang usia balik ada pemanasan. Rasulullah mengatakan tadi sholat aja 7 tahun suruh sholat, 10 tahun boleh dijewer. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemanasan sebelum anak masuk usia balik. Ramadan aja kan, Ramadan kita disuruh ngapain nih? Ramadan disuruh untuk Rajab, Sya'ban, persiapan masuk ke Ramadan. Jadi segala sesuatu ada persiapannya. Agar Ramadannya maksimal, Rajab, Sya'ban persiapan. Agar anak masuk usia balik juga maksimal, ada persiapan. 7 tahun belajar sholat, 10 tahun boleh jewer, begitu masuk usia balik, dia sudah siap. Jadi pentingnya mempersiapkan anak masuk ke usia balik. Yang saya sampaikan tadi, pertama, sampaikan kepada mereka apa yang berbeda sebelum dan setelah balik. Yang kedua, sampaikan kepada mereka secara pendidikan seksual ya. Kalau kamu udah balik, itu harus begini, begini, begini. Yang ketiga, secara akidah, penanaman akidah. Karena Nabi Muhammad SAW banyak riwayat-riwayat berbicara masalah akidah di awal dengan kalimat ya gulam, wahai anakku. Ya, banyak hadis Nabi menggunakan kalimat ya gulam, wahai anakku, dan ujungnya atau isi hadisnya bicara masalah penanaman akidah. Semoga kita mengamalkan yang diamalkan Rasulullah SAW sehingga anak-anak kita bisa jadi anak yang baik menjelang masuk usia balik. Kita doa sama-sama semoga berkah panjang umur deh. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jazah. Terima kasih Ustaz Syahroni Mardani LC yang telah memberikan sharing khazanah keilmuannya untuk kita semua. Kalau anak-anak Mampang bilang gitu ya, nyari mesis di Gatot Subroto nih Ustaz. Kurang eksis kalau kita belum foto. Gitu. Kalau anak Mampang bilang nyari mesis di Gatot Subroto, kurang eksis kalau kita belum foto. Jadi kita foto dulu Ustaz. Mohon berkenan Ustaz. Oke, kita foto. Oke. Boleh kasih jempolnya Ustaz. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
ke Bekasi bersama dengan ortu. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ketemu di lain waktu. Baik Ustadz, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hingga petang hari ini. Dan mudah-mudahan semua yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muqaddas Al-Aslami pamit undur diri bersama dengan tim Jadi Berkah.id dan juga Bank Syariah Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita, dan mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara di hari ini. Akhir kata, kami pamit undur diri. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih semuanya. Ya, Ustaz. Kamu yang bersedekah Dapat tak bingung salam, harus Ustaz. kemana. Ingin Dari menyalurkan sedekah, Ustaz Subhan tapi dan banyak Neng satu Agung. lembaga siswa. Oh iya, Subhan. Atau Iya, ya. jam kantor yang tidak bisa ditinggal membuat kamu tidak punya waktu Tepat, untuk datang tepat. langsung ke lembaga penyalur sedekah. Kalau salam tadi, ya. Eits, tenang. Ada jadiberkah.id yang bisa kamu buka di mana dan kapan saja. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga ziswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi ya untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id, platform ziswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya. Tas nama Fahira ya Pak ya? Pak, bisa lebih cepat nggak sih Pak? Mbak, Korannya satu aja deh Mas. Berapa Mas? 2000. Oh, nggak ada yang kecil, Mbak. Nggak ada Mas, ambil aja Belum kembaliannya. punya Nggak apa-apa, Mbak. beneran ambil aja Aduh. buat Masnya. Makasih ya, Mbak Iya, ya. makasih ya Mas ya. Makasih ya, Sama Mbak Mbak. ya.
Cara berzakat di jadiberkah.id. Yang pertama, buka website jadiberkah.id, lalu pilih zakat di tabel menu. Untuk mempermudah dalam menghitung zakat, buka kalkulator zakat. Lalu pilih jenis zakat yang akan dikeluarkan, baik zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas, atau zakat tabungan. Lalu masukkan komponen harta sesuai dengan besaran harta yang Anda miliki. Setelah melihat hasil perhitungan zakat, lalu salurkan zakatmu. Pilih program zakat sesuai dengan seleramu. Setelah itu, masukkan identitas donatur dan nominal sesuai dengan hasil perhitungan kalkulator. Lanjutkan pembayaran, dan alhamdulillah zakatmu telah ditunaikan. Kamu ingin bersedekah tapi bingung harus kemana? Ingin menyalurkan sedekah tapi tidak hanya ke satu lembaga siswaf? Atau jam kantor yang tidak bisa ditinggal membuat kamu tidak punya waktu untuk datang langsung ke lembaga penyalur sedekah? Eits, tenang, ada jadiberkah.id yang bisa kamu buka di mana dan kapan saja. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id adalah platform crowdfunding zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang melibatkan lembaga-lembaga ziswaf dengan kredibilitas tinggi dan terpercaya. Platform ini dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI dan di-launching pada tahun 2019 untuk memudahkan masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan berwakaf. Alhamdulillah, sahabat berkah tidak bingung lagi ya untuk bersedekah. Ayo tunaikan sedekahmu di jadiberkah.id. Platform ziswaf yang lengkap, mudah, dan terpercaya.